banyak ada 3 part sendiri. Sama saya mau bahas hasil tugas yang udah teman-teman kumpulin. Karena ternyata kalau saya share dengan apa yang saya belum nge-share ke kalimat. Saya belum ngecek kalimat, saya ngecek ke bagian paragraf aja dulu. Karena itu nanti yang ada kesinambungannya dengan tugas selanjutnya. Karena saya takut internetnya mati-mati, saya kirim dulu file PowerPoint-nya daripada internetnya mati-matian. Kita mati-matian. Ada 4 bab yang akan saya bahas hari ini, jadi lumayan. Udah jadi ya. Ya nanti katanya yang berarti harus Oke, teman-teman kita mulai ya. Yang di ruangan yang lain suara saya kedengeran kan ya? Oke, teman-teman hari ini saya akan share paragraf dalam sebuah karangan. Itu akan seperti apa. Kemudian saya akan share juga jenis tulisan. Saya juga akan share tentang tema, topik, tujuan tesis, dan yang terakhir ada kerangka karangan. Karena setelah ini teman-teman, setelah kemarin teman-teman membuat paragraf, saya akan kasih next tugasnya adalah teman-teman membuat tema, topik, tujuan, tesis, dan juga kerangka karangan. Kemarin coba sebelum ke sana, saya mau tanya dulu. Kemarin saya kasih tugas ke teman-teman buat berapa paragraf? 2 paragraf. Oke, buat 2 paragraf saya kasih temanya itu bebas, kan? Apa yang saya pesenin? Buat yang apa katanya? Iya, buat yang disukai. Dari beberapa tugas saya ambil 1, 2, 3, 4, 5. Saya ambil 5 tugas dari punya teman-teman. Dan ternyata kalau dari 5 tugas yang terkumpulkan hari ini, ya, saya hanya mendapatkan 1 yang menurut saya dia menulis dengan apa yang dia sukai. Karena dari 5 tugas ini, saya kasihnya cuma contoh loh ya ini ya. Ini berarti input buat teman-teman. Dari 5 tugas ini kan saya tadi bilangnya itu buat tugas dengan tema yang disukai, ya kan? Disukai means that you love it, you like it, gitu kan ya? Yang di ruangan lain apakah suara saya terdengar jelas? Semoga jelas ya. Saya lagi bahas tugas. Jadi dari ratusan, kan ratusan kalian itu satu angkatan. Dari ratusan tugas, suara saya jelas nggak kelas lain dan yang di Zoom? Jelas, Miss. Jelas.
Kalau nggak jelas tolong bilang ya. Oke teman-teman, dari ratusan kan teman-teman ratusan nih satu angkatan itu. Saya ambil 5 sampel aja. Tadi yang saya cepat karena saya ingat tadi saya janjinya mau ngecek tapi saya baru ingat. Oh iya, minggu depan tuh Senin dan Selasa libur jadi saya bisa ngecek. Saya ambil 5 nih teman-teman. Nanti ngobrolnya sebentar doang. Saya ambil 5. Dari yang saya ambil 5 ini menurut saya yang sesuai dengan instruksi saya, menulis dengan apa yang kamu sukai hanya satu. Kenapa yang kamu sukai? Kenapa saya bilang hanya satu? Karena kalau menurut saya sih ya, yang pertama menulis dengan judul kegiatan di sekolah. Yang kedua, oh ini dua sih kayaknya, ada dua. Yang kedua pantai. Yang ketiga alam. Yang keempat mahasiswa. Yang kelima memasak masakan pedas. Yang kamu suka. Ya. Yang pertama kegiatan di sekolah, pantai, memasak masakan pedas, alam, mahasiswa. Kalau menurut saya, yang kelihatan benar-benar apa yang disuka itu cuma satu sebenarnya. Benar nggak? Sependapat nggak dengan apa yang saya sampaikan? Kan saya ini as a dosen, sebagai seorang dosennya teman-teman nih, sebagai orang yang ngajar teman-teman, itu minta teman-teman menuliskan dengan apa yang teman-teman suka. Apa yang teman-teman suka. Kenapa saya minta teman-teman menulis dengan apa yang teman-teman suka? Karena kalau suka nanti tulisannya jadinya bagus. Tulisannya banyak pun teman-teman nggak ngerasa capek. Begitu pemikiran saya. Nah kemudian kalau dari lima nih ya, saya ambil contoh 5. Kegiatan di sekolah, pantai, memasak masakan pedas, alam, dengan mahasiswa. Dari 5 judul, mereka udah kasih judul. Dari 5 ini, menurut teman-teman berapa yang sesuai dengan instruksi saya? Satu, apa? Yang mana? Yang mana? Kegiatan di sekolah, pantai, memasak masakan pedas, alam, paragraf. Mahasiswa. Mana kira-kira? Yang dari judulnya udah kelihatan banget deh. Yang sangat kelihatan dari judul atau kalimat pertamanya itu yang memasak masakan pedas. Saya 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 jelasin ya kenapa. Kegiatan di sekolah. Kegiatan di sekolah ini general banget. Ya enggak? Semua orang bisa nulis itu, sedangkan instruksinya adalah hal yang kalian sukai. Paham enggak? Paham belum? Ih, Masya Allah, Nak. Kamu yang di ruangan ini aja masih cengangan cengangan. Ya, gak buku-buku gimana yang di ruangan saya yang gitu? Jelas-jelas dosennya belegedeg di sini. Coba sebutin. Dari 5 paragraf tadi apa aja judulnya? Coba kami pakai baju coklat apa aja? Kegiatan sekolah, siswa. Yang kopi coklat. Kegiatan mahasiswa, pantai. Bukan kegiatan mahasiswa. Apa ya coba? Kegiatan sekolah, mahasiswa, pantai, alam, dan bangunan. Coba kamu. Iya kamu. Iya. Kegiatan sekolah, pantai, mahasiswa, alam. Satu lagi.
Fokus dulu sebentar. Tenang. Bulan depan juga udah ketemu saya udah selesai kok. Kalau kamu emang benci sama saya. Bentar kok, bulan depan juga saya udah habis kok masa jabatan dan kontrak yang untuk mengajar kalian. Tenang, semester 3 dan semester seterusnya gak ketemu sama saya. Udah bisa udah bisa jengkar balik kepalitan, loncat-loncat. Bentar doang. Semester 3 tuh udah gak ada lagi mata kuliah saya cuma semester 1 sama semester 2. Yang gak suka boleh bersenang-senang dan berhura-hura. Bentar doang. Kalau kalian yang di aula aja nggak fokus, gimana? Apa kabar yang di ruangan-ruangan lain dan yang di rumah? Oke, instruksi dari yang mengajar itu kalian menulis dengan apa yang kalian suka. Sedangkan dari 5 contoh ini, alam, pantai, mahasiswa, aktivitas di sekolah, masak masakan pedas. Kalau menurut saya nggak boleh sih memaksakan juga. Tapi oke, saya vote. Benar atau tidak? Yang paling kelihatan sesuai dengan instruksinya adalah yang memasak masakan pedas. Karena kalau aktivitas di sekolah itu semua orang bisa nulis itu. Dan apa jaminannya you as the writer suka sama itu? Ya bisa aja sekolah aja sebenarnya saya nggak suka kok. Ya apa jaminannya kamu suka sama mata kuliah bahasa Indonesia? Saya cuma butuh nilai supaya bahasa Indonesianya bagus, saya bisa lulus. Benar begitu? Iya kan? Bilang aja iya. Apa jaminannya kamu suka sama algoritma? Ya orang saya mah masuk-masuk aja, orang saya udah kuliah di TI, saya udah kuliah di SI, di RPL, ya udah saya harus masuk algoritma ini, masalahnya akan ada hubungannya. Apa jaminan yang kamu suka? Gak ada jaminannya. Lanjut, alam sama pantai ini sama. Alam, pantai, mahasiswa ini sama. Tiga-tiganya masih sangat-sangat besar. Bisa jadi kalau pas udah baca pantai, ya, ternyata anak ini, tapi masih besar. Saya mau teman-teman lebih spesifik lagi dalam bercerita. Udah tahu belum tugasnya koreksiannya apa? Yang udah dikumpulin ke saya. Udah dikumpulin kan? Udah dikumpulin kan? Udah tahu koreksiannya. Ya, jadi kalau yang temanya masih sangat-sangat besar, di next tugas, karena nanti saya kasih tugas lagi, tolong dipersempit lagi. Sampai di sini paham? Nah, kemudian kalau teman-teman menuliskan paragraf, saya lupa ya, kemarin saya udah sampaikan apa belum. Ketika teman-teman menuliskan paragraf, ketika teman-teman membuat sebuah tulisan, di tengah mau dikasih judul boleh. Ingat, kasih judul itu bentuknya di tengah. Kemudian ketika paragraf, yang nulis paragraf yang pertama itu menjorok. Ya, ingat menjorok, nggak usah lagi dikasih keterangan paragraf 1, terus baru kamu nulis. Nggak usah. Ngerti nggak apa yang saya sampaikan? Paragraf 1, baru di bawah pantai adalah tempat. Nggak usah. Dengan kamu menulis tulisan menjorok, itu sudah menunjukkan kalau kamu menulis itu adalah paragraf yang pertama. Tanpa kamu menuliskan lagi paragraf 1. Tanpa kamu menuliskan lagi paragraf 2. Tanpa kamu menuliskan lagi paragraf 3. Ketika tulisannya menjorok, maka itu adalah paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Mohon dipahamkan. Kenapa saya harus sampaikan itu? Karena ini masih ada yang salah. Masih ada yang nulis paragraf 1. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kemudian ketika teman-teman menulis dengan tulisan tangan, kalau di laptop itu kan enter, jadi kesannya ada space. Kalau teman-teman nulis tangan, nggak usah di space, langsung aja. Nah, ini ikut ketikan semua nih. Jadi kalau di laptop itu kan enter, jadi kan ada space ya. Kalau ini enggak, ketika teman-teman nulis, nggak usah dilengkap satu baris, langsung aja.
Kalau kamu bingung yang sorry yang di ruangan lain saya nggak kasih contoh. Jauh. Nggak pakai lokapan. Masih nggak pakai lokapan. Ini jadi lokap. Jadi loncat. Ini juga. Nih, kalau ini diloncat. Ini kan diloncat. Ya, bedanya. Nah, ini tulisannya agak bagus. Jadi, nih, tahu bedanya ya? Nih, tahu nggak mana yang salah, mana yang benar, dan mana yang benar? Paham? Enggak. Karena maaf yang di sini sama yang di ruangan lain nggak bisa saya kasih contoh ya. Ya, jadi yang benar tuh yang nggak usah dikasih loncatan kalau teman-teman nulisnya di tulisan tangan kita. Tapi kalau di laptop kan memang dia effort emang bisa gitu kan. Tapi kalau ini yang harus dipahamkan teman-teman kan gennya kan gen yang berpasangan yang saya dasar itu laptop dan handphone soalnya. Kalau ketika teman-teman tulisnya pakai tulisan tangan, dia nggak usah dilunjuk satu baris. Tapi kalau di laptop ya memang dia ini seperti itu, maka dia di space ya. Oke, kayaknya cukup dulu. Ada yang harus ditanya, ada yang mau ditanyakan? Daftar ajudan udah. Belum. Belum. Nah, ya. Bentar, saya cari pendaftaran dulu. Kalimah, Andika, Auli, Bayu, Iki, Fadlan, Fahmi Ahmad, Faisal Hamid, Herzi, Hafiz Irsyad, Idir, Tumsi, Muhammad Miftah, Muhammad Krisna Haizal, Muhammad Nedin, Arsyad Diva, Fahim, Fakih, Ilham, Raka, Rizka, Rizka Dwi, Rizka Ramadhani, Satria, Syafa, Da, Alexa, Ibrahim, Kirana, Kal, Hairul, Rizky, Sahal, Dana, Hairul Gunawan, Ferdian, Tony, Syafiq, Syahru, Trio, Melda, Iwan, Dandi, Adit, itu nih. Kelas apa? Reguler apa ya? Reguler. Siapa namanya? Siapa? Oh iya, iya. Skip. Tadi yang terlambat kamu ya yang pakai kacamata ya. Ini anterin daftar hadir. Orang terlambat. Ini yang 104 SI KIPP 3. Terus yang 105 SI KIPP 2.
bilangin sama yang di sana nanti kalau udah ditaruh di meja saya daftar hadir Mas. Ya. Untuk di meja saya. Ya. Sok sana anterin dulu. Yang belum apa? RPL ya? RPL reguler. Sama KA-nya juga berarti ya? Ada di nomor. Di 104 daftar hadirnya udah. KA, KA bener nggak daftar hadir udah KA? Daftar hadir di sini, Bu. Udah ada. Iya. Oh ya udah kalau udah. Nanti dianterin lagi ke dianterin. Nanti tolong ditaruh di meja saya ya, Khalifah. Baik, Bu. Oke, thank you. Yang RPL nanti kertasnya lagi dibikin dulu kan. Gak ada yang mau kesini soalnya. Tadi masa nggak enak kalau nyuruh saya lagi. Tapi reguler apa tuh? Reguler. Besok-besok kalau reguler jangan mau. Banyak. Tadi saya salah harusnya jangan nyuruh aja. Jangan mau. Banyak. Nanti kalau kalau di Google lagi nanti kalau di kalau disuruh lagi jangan mau nanti kata siapa jangan mau kata sendiri nanti. Yang reguler jangan mau nanti kata saya lagi. Oke teman-teman tadi kalau yang kayak itu mohon maaf ya kalau gitu. Ya itu gitu. Maaf nih bukannya diskriminasi tapi kan itu fasilitas walaupun sebenarnya semuanya harus sama dianterin kalau kata. Oke, teman-teman kita langsung ke materi hari ini banyak udah ya, udah ya. Panjangan tadi udah. Saya harap teman-teman bisa koreksi soal tugas-tugas yang kemarin. Kemarin saya udah jelasin ini belum ya kalau nggak salah belum. Atau udah? Belum ya. Oke, teman-teman, walaupun kemarin saya sudah menjelaskan apa saja isi dari paragraf, sorry, apa saja isi paragraf, nah kita ke paragraf. Nah, teman-teman, kalau teman-teman membuat sebuah karangan atau biasanya teman-teman disuruh bikin tulisan, kalau kemarin teman-teman saya minta bikin tulisan 2 paragraf. Kalau 2 paragraf, ini nggak bisa untuk bikin ada pembuka, ada isi, ada penghubung, ada penutup itu nggak akan bisa. Nah makanya disebut dia sebagai sebuah tulisan yang berupa karangan biasanya akan diminta teman-teman menuliskan minimal adalah 4 paragraf. Kenapa ada 4 paragraf? Karena kan ada pembuka, isi, penghubung dan juga penutup. Ada paragraf pembuka, ada paragraf isi, penghubung dan penutup. Apa aja paragraf pembuka itu isinya? Iya, kalau paragraf pembuka itu teman-teman bisa menuliskan dulu apa yang mau teman-teman tuliskan. Kalau masakan pedas, berarti teman-teman bisa
yang bikin tulisan masakan pedas jangan GR ya. Ya, kalau teman-teman mau menuliskan tadi masakan pedas misalnya, maka pembukanya bisa teman-teman sampaikan alasannya kenapa teman-teman suka dulu sama si masakan pedas ini. Kan ada alasannya kan, nggak mungkin tiba-tiba suka aja gitu kan. Dan kenapa misalnya teman-teman lebih suka masakan pedas dibanding misalnya minuman pedas, kan jadi jelas kalau minuman pedas kan nggak ada, kalau masakan pedas kan banyak. Kalau minuman pedas ada nggak minuman pedas? Ada kayaknya tuh, iya jahe atau apa, kalau teman-teman tahu itu apa, teman yang kayak kedong-dong gitu kan, itu kan airnya sebenarnya pedas, bisa juga dia disebut minuman kan, tapi itu kan jarang. Nah kemudian bagaimana dengan isi? Nah di isi itu teman-teman bisa menuliskan misalnya contoh-contohnya gitu kan. Di bagian penghubungnya teman-teman bisa menyebutkan ketika teman-teman masakan pedas, maka teman-teman misalnya lebih suka beli apa lebih suka bikin sendiri. Kalau bikin sendiri teman-teman sukanya apa. Nah terakhir di bagian penutup teman-teman bisa kasih kesimpulan dari apa yang udah kira-kira contohnya. Nah, kemudian apa sih jenis-jenis paragraf atau tulisan yang berdasarkan dari tujuan karangan dia? Ada eksposisi, argumentatif, deskriptif, naratif, dan juga persuasif. Nah, kalau si eksposisi ada yang tahu nggak? Eksposisi itu apa? Paragraf eksposisi apa? Kamu berarti. Saya sakit. Posisi, posisi. Yang eksposisi itu menjelaskan ada konsep atau ide yang teman-teman apa yang teman-teman punya ketika teman-teman menuliskan sesuatu. Misalnya teman-teman punya konsep untuk bikin apa ya? Bikin apa? Bikin nomor antrian atau misalnya teman-teman misalnya nih keluarga teman-teman punya apa ya? Punya tempat tempat makan misalnya, punya tempat makan. Nah, kemudian nomor antriannya masih manual, diganti sama teman-teman nomor antrian yang berdasarkan IT misalnya. Terus jadi misalnya orang-orang bisa antri dari rumah atau gimana. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menjelaskan si konsep itu, maka si paragraf itu disebut sebagai sebuah paragraf eksposisi. Bagaimana dengan paragraf argumentatif? Apa kalau paragraf argumentatif? Iya, menyampaikan atau menuliskan pendapat teman-teman bisa tentang suatu hal yang sedang terjadi. Apa sekarang yang lagi ramai? Apa yang lagi ramai? Oke. Teman-teman boleh, karena kita tinggal di Jawa Barat, boleh mengemukakan pendapatnya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang acara perpisahan di sekolah? Apakah teman-teman setuju? Apakah teman-teman tidak setuju? Kan gitu kan? Katanya anak 2025 tuh katanya yang paling sedih karena mau bikin momen tapi nggak jadi. Kalau saya ditanya apakah setuju atau tidak dengan tidak, kalau saya 50-50. Kalau saya sebagai anak, sebagai seorang orang tua yang anaknya, ini point of view saya ya. Point of view saya sebagai anak, sebagai orang tua yang anaknya sekolah di sekolah swasta. Yang uang wisudanya itu udah dipungut di awal. Jadi nggak setuju kalau nggak dibolehin. Karena nanti saya rugi. Paham nggak?
Kalau di swasta tuh udah dipotong di awal sebelum Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat, dan itu setiap tahun. Dan saya as a parents gitu ya, saya sebagai orang tua, ya nggak setuju, nanti saya rugi dong, kan udah dipotong saya di awal duitnya. Kalau nggak ada, si duitnya itu. Dan kebetulan kalau di sekolah anak saya, kami fine-fine aja dengan adanya wisuda karena kami tidak merasa terberatkan. Karena nggak terberatkan karena ya udah kita udah include dan harganya itu masih rasional, masuk akal. Dan kemudian ketika pas acara wisuda itu kan kebetulan anak saya belum wisuda, anak saya pentas seninya kan, dan kita nggak dilibatin apa-apa. Maksudnya kita tidak dibikin riuh pak keciwuh gitu loh, nggak suruh bikin yang apa, enggak. Misalnya anak saya suruh nari nih, kemudian dia suruh pakai baju, ya udah pakai baju apa misalnya kita cari, yang itu nggak repot. Saya masih bisa cari di toko online, terus kayaknya itu udah selesai gitu aja menurut saya. Ya udah sih, saya nggak ribet, jadi ya saya sih santai-santai aja. Jadi makanya balik lagi, kalau saya lihat komen netizen ketika itu memberatkan maka jadinya nggak sesuai. Kalau tiba-tiba harus bayar berapa, nggak tahu kamu wisuda pada bayar berapa sih? Sudah dulu waktu SMA nggak ada, udah nggak ada. Tadi kerja belum jadi gubernur udah nggak ada. Kan katanya akan 2025 tuh, katanya 2025 tuh sedih banget. Jadi, nah, boleh nih teman-teman bikin paragraf argumentatif tentang sedang apa yang terjadi. Kan point of view orang beda-beda ya. Memang tapi kalau alasannya wisuda itu sebenarnya hanya untuk yang S1 itu benar. Itu memang benar. Sebenarnya tuh wisuda tuh hanya untuk ada di. Sebenarnya kalau menurut saya pemilihan katanya aja. Kalau zaman saya sekolah mah bahasanya perpisahan. Iya nggak? Zaman saya sekolah mah itu perpisahan gitu kan. Kalau kalau yang kakak kelasnya nggak diganti perpisahan kan sebenarnya sedih juga ya. Nggak? Iya nggak sih? Kamu nggak sedih? Ya, nggak ada seremonialnya tuh kan bohong dong. Kamu sebagai manusia, kakak kelas saya dulu ada, ya kan, sebagai seorang manusia. Kalau zaman saya dulu itu bahasanya adalah wisuda, bahasanya adalah perpisahan, bukan wisuda. Kalau menurut saya itu pemilihan diksi kata bahasa Indonesianya aja yang berubah. Dan entah kenapa jadi ada pakai toga-togaan, itu yang sebenarnya jadi masalahnya kan gitu kan. Kan orang Indonesia tuh kan sebenarnya apa apa orang Indonesia tuh kebanyakan ikut-ikutan, kebanyakan FOMO-nya doang kan, sama kayak nonton film Jumbo gitu kan. Iya kan, makanya yang nulis Jumbo itu ditanya kenapa film ini jadi viral, ya karena orang Indonesia tuh FOMO semua. Kenyataannya udah nonton filmnya, saya udah nonton filmnya karena saya ingin nonton, oke saya nonton. Pas saya duduk, ceritanya biasa aja, maaf ya, bukannya saya merendahkan film Indonesia, tapi memang honestly animasinya oke banget. Jujur, animasinya oke banget, perfect. But sebagai saya penonton, apalagi saya orang sastra, agak-agak saya ngeliatnya, oh udah gitu doang. Oh ya udah gitu loh. Saya aneh kalau ada yang sampai nangis. Saya aneh, nggak tahu, mungkin nggak relate juga dengan kehidupan saya karena kehidupan tokoh utamanya itu ditinggal oleh orang tuanya. Yang saya nggak ngalamin itu. Mungkin yang nangis itu yang relate dengan hidup itu gitu ya, dengan kehidupan seperti itu. Boleh teman-teman ketika paragraf argumentatif, oke saya jadi kepikiran untuk teman-teman bikin tugasnya nanti bikin tugas paragraf argumentatif aja. Boleh teman-teman bikin paragraf argumentatif misalnya yang menolak apa namanya, yang nggak suka dengan, bukan nggak suka, eh film yang lagi rame nih kayak itu boleh, atau apa yang sedang terjadi, nanti argumentatif aja kayak tugasnya. Oke, deskriptif. Bagaimana dengan paragraf deskriptif? Ini udah dibahas tapi di bahasa Inggris lanjut ya. Yang MI sama KA harusnya bisa jawab. Ayo kalau paragraf deskriptif apa yang MI sama KA harusnya bisa jawab.
Kalau paragraf deskriptif, kebetulan yang MIKA lagi belajar ini juga di bahasa Inggris. Kalau yang deskriptif itu berarti dia menggambarkan. Apa yang digambarkan? Yang digambarkan adalah objek. Objeknya bisa jadi tempat, bisa jadi benda, bisa jadi orang atau manusia. Naratif. Apa yang naratif ini? Naratif apa? Naratif itu narasi yang isinya hayal menghayal. Buat yang suka berhayal, silahkan buat paragraf naratif sebanyak-banyak. Kenapa jadi pada senyum-senyum? Kan sekarang dari berhayal bisa jadi uang. Menghayal bikin webtoonnya jadi series. Itu sekarang. Ya. Yang salah itu kalau menghayalnya sampai berlebihan, terus cengangan sendiri. Itu salah. Loh, iya kan? Terus daya hayal dan daya imajinasi itu kan dibutuhkan. Justru daya hayal dan daya imajinasi itu yang nggak ada di AI. Ya nggak bisa diberhenti itu, nggak ada, nggak bisa itu kamu yang storage kamu yang kamu punya harus kamu syukurin. Persuasif, apa persuasif? Ajakan. Gimana kamu ngajak, misalnya ada paragraf tentang ajakan kalau ibu-ibu misalnya dikasih wacana atau tulisan tentang imunisasi supaya anak-anaknya diikuti imunisasi. Oke, nah kemudian ada juga jenis paragraf yang berdasarkan kalimat topiknya ada di mana. Deduktif apa? Ada di awal kalimat utamanya. Induktif ada di akhir. Deduktif, induktif, awal dan akhir. Tapi ini jarang. Generatif berada di tengah-tengah. Tanpa topik ya harusnya paragraf tanpa topik itu nggak ada, berarti nggak jadi paragraf harusnya. Tapi kebanyakan itu banyaknya kalau Indonesia pakainya deduktif dan induktif. Nah, coba kalau ini. Teman-teman boleh baca. Ada di mana kira-kira fokus pikirannya ini, fokus paragrafnya ada di mana? Deduktif apa induktif? Ini udah jelas-jelas deduktif di awal tuh. Kan? Udah ya, dibagi jadi dua macam. Udah jelas. Nah, kemudian ada juga jenis paragraf yang berdasarkan cara pengembangannya. Apa aja misalnya. Di situ ada menerangkan, memiliki contoh, pembuktian, pertanyaan, pembandingan, sama segala. Kalau yang menerangkan berarti hampir mirip-mirip dengan eksposisi modelnya. Yang memerinci dia akan lebih detail. Kalau yang paragraf contoh semua isinya. Kalau yang pembuktian berarti dia membuktikan. Bisa jadi ini akan ada hubungannya dengan paragraf argumentatif. Kamu gak suka sama keputusannya KDM tentang wisuda itu, maka kamu buktikan kenapa kamu gak suka. Apa misalnya hal yang negatif yang terjadi ketika KDM menyuruh ADM wisuda ya? Ada misalnya kamu buktikan ada dampak negatif setelah KDM tidak memperbolehkan wisuda, misalnya ada yang bunuh diri gitu kan, ada yang sama ke rumah sakit jiwa misalnya, kan namanya argumentatif, boleh-boleh aja ya. Nah, kemudian pertanyaan berarti dalam paragraf itu karena dia pertanyaan, maka teman-teman intinya walaupun bukan bentuk dalam kalimat tanya ya, tapi bentuknya banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjadi. Mengapa ini terjadi? Mengapa enggak KDM-nya enggak? Ini ada yang jangan itu, jangan ada yang videoin saya nanti suaranya viral. Kenapa video mengambil ini? Saya terjadi panggil. Nah, kemudian paragraf perbandingan. Kalau perbandingan berarti kalau kita balik lagi dengan tema ganti deh jangan tema wisuda kan sekarang katanya anak yang nakal mau dimasukin ke barak tuh. Itu kamu udah kuliah, gimana kabarnya kalau kamu masih SMP dan SMA? Oke, kalau perbandingan apa dibandingkan?
after dan before-nya. Before-nya gimana, after-nya gimana. Atau ada dua anak sama-sama anak yang bermasalah misalnya, yang ini dimasukin ke barak, yang ini enggak. Apa masalahnya kan? Kalau yang masuk ke barak nih lebih banyak yang kontra sepertinya ya, kayaknya kalau saya lihat nggak tahu deh pro atau kontra, karena kalau dari secara psikolog itu lumayan memaksa juga, karena yang ditakutkan adalah mental. Dan iya, saat itu dia kan jadi anak baik, tapi 10 tahun yang akan datang dia bisa comeback lagi. Yang ditakutkan itu, karena kalau kemarin saya baca-baca, yang sebenarnya harus dipahami itu adalah akar masalahnya. Akar masalahnya itu apa? Kalau ternyata si anak ini nakal karena orang tuanya di rumah itu terus, ya berarti yang harus diberesin nih di dalam rumahnya. Tapi ternyata dia diberesinnya di barak. Dia pulang dari barak, lihat orang tuanya marah-marah deh, sama kene. Nah, itu teman-teman bisa bikin paragraf itu. Kemudian sebab akibat. Nah, sebab akibat ini nyambung nih sama saya sambungin lagi sama yang tadi. Kita sebenarnya harus lihat dulu apa yang terjadi sama si anak ini. Sama ada yang udah, maaf saya ngambil yang lagi yang mungkin ada benang merahnya. Ada yang udah lihat Jumbo belum di kelas ini? Ada yang lihat nggak? Tuh, ada yang lihat sama sekali. Ada salah satu tokohnya, tokoh ini yang melawan si tokoh utamanya. Namanya adalah Kak ini banget, ini ada hubungannya nanti. Kata ini ngejailin mulu si tokoh utamanya yang namanya adalah Don. Iseng banget. Ternyata isengnya ini ada alasannya. Itu ngisengin si Don supaya si Don gak ikut lomba, karena sebenarnya dia mau yang ikut lomba adalah dia, supaya dia dapat juara dan dia dapetin uangnya, dan uangnya itu untuk kakaknya yang lagi sakit kakinya. Kan semua ada sebab akibat, jadi ada benang merahnya. Teman-teman bisa menuliskan contoh. Ini udah dibahas tadi ya. Nah, kemudian ini sedikit aja saya bahasnya karena nanti teman-teman bisa baca. Bagaimana syarat paragraf yang baik? Yang jelas dia harus punya kesatuan yang kompak, kemudian harus ada perpaduan dan koherensi. Tolong jangan terlalu banyak menggunakan kata kunci yang diulang-ulang. Alam adalah kebaikan dari apa, terus alam adalah, nah itu jangan. Kemudian konjungsi itu sebaiknya boleh ada tapi tidak terlalu banyak. Teman-teman bisa baca sendiri karena ini materinya masih agak lumayan banyak, ini bisa dibaca tanpa saya. Saya mau skip dulu yang ke giliran pakai sering dari handphone saya keluar giliran tadi dari kampus keluar. Ya. Jadi kamu gak usah aneh kalau kamu juga susah ya. Saya aja kalau mau ngajar susah soalnya. Oke, kalau kamu susah dapat akses di teman, gak usah aneh, saya aja susah. Oke, teman-teman, kita ke karangan yang akan teman-teman buat. Teman-teman berdasarkan sifatnya, karangan yang akan teman-teman buat itu terbagi menjadi dua. Non ilmiah dengan semi ilmiah. Non ilmiah tuh yang apa ya, enggak ilmiah banget atau sangat dekat dengan naratif atau narasi. Jadi isinya banyak kan ngayal, cerita-cerita, dongeng-dongeng gitu ya, novel-novel. Nah, semi ilmiah, bagaimana dengan semi ilmiah? Nah, saya harapkan apa yang teman-teman tulis sekarang itu nanti gitu ya, itu lebih semi ilmiah. Jadi makanya tadi saya minta teman-teman menuliskan tugas paragraf argumentatif, itu akan lebih ilmiah karena ada alasannya, ada rasionalnya. Tapi kalau kenapa disebut semi? Kenapa semi? Karena misalnya tidak ada teori di dalamnya. Karena kalau kalangan yang ilmiah, teman-teman harus masukin di jauh teori di dalam tulisannya gitu. Nanti saya belum meminta itu.
Nah, yang terakhir baru ada ilmiah. Nah, ilmiah itu bagaimana kalau karangan ilmiah, karangan yang ilmiah itu yaitu skripsi, jurnal, tesis yang sudah jadi itu adalah karangan. Teman-teman nanti kayaknya bisa baca ini sendiri karena secara garis besar teman-teman udah bisa tahu ya apa non ilmiah, apa ilmiah sama ilmiahnya. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, saya langsung coba aja. Ini contohnya bisa dibaca dulu kok. Tuh, kan ini banyak kan dibaca ya. Salah ini. Kelihatan ya. Kelihatan ya, udah ya. Ceritanya liburan sekolah, cerita pengalaman-pengalaman tuh bisa ke kalangan ilmiah. Dulu kita ke seni ilmiah. Nah, kemudian ini yang ilmiah. Ada data dari hasil observasi, bahasanya dari data penelitian. Kalau kata ini contoh kata. Nah, ini hampir sama, ini tadi udah dijelasin ya. Kita ke tema kita ke tema topik tujuan dan tesis. Nah, teman-teman ini akan jadi penting ketika teman-teman besok akan menuliskan sebuah arah. Nanti teman-teman saya akan minta teman-teman membuat karangan di tugas akhirnya ya. Uh, saya belum di detailnya, tapi yang jelas kita teman-teman membuat tulisan lebih dari 4 paragraf. Nah, ini yang harus dicicil. Teman-teman harus tahu dulu temanya apa, topiknya apa, tujuannya apa, dan juga tesisnya apa. Jadi, apa itu tema? Jadi, tema itu punya dua arti dari dua sudut pandang. Kalau sudut pandang, kalau yang karangan yang udah selesai, gitu ya, itu berarti ada amanat yang akan disampaikan sama seperti itu. Tapi kalau teman-teman, kan teman-teman baru mau bikin tulisan, maka teman-teman harus membatasi dulu batas besar gitu ya. Jadi tema itu besar aja, jangan terlalu sempit karena dia tuh apa namanya akan kalau teman-teman kalau teman-teman temanya itu sempit, maka nanti ke bawahnya tulisannya akan jadi sempit lagi. Jadi tema tuh yang besar, yang luas. Saya misalnya saya ambil contoh ya. Nah, kalau masakan pedas yang tadi itu menurut saya kurang tepat ketika dia dijadikan sebuah tema karena dia akan sempit nanti tulisannya. Bisa tadi ambil apa? Di situ ada alam, ada pantai. Boleh tuh kalau alam atau pantai jadi sebuah tema karena kan besar, masih banyak yang bisa dibahas. Jadi kalau yang baca itu adalah amanah, tapi kalau untuk kita sebagai seorang penulis dia adalah batasan yang akan dibahas dari tulisan yang mau kita bikin. Bagaimana dengan topik? Kalau topik adalah hal penting yang hendak diuraikan dalam sebuah karangan. Di saya azan di handphone berhenti dulu ya.
di handphone saya ada. Ya. Hal penting yang hendak diuraikan dari sebuah karangan. Kemudian bagaimana ciri-ciri topik jelas harus berbeda sama judul. Jadi teman-teman bikin tema, bikin topik, judulnya akan beda lagi. Ya, kemudian topik dan tema ini ditentukan terlebih dahulu sebelum judul. Topik juga harus menarik penulis dan harus dikuasai penulis. Jadi pastikan ketika besok teman-teman nulis, teman-teman makanya bikin tema topik ini yang teman-teman tadi saya bilang, teman-teman suka, teman-teman harus kuasai. Jangan terlalu banyak cari referensi di luar. Bagaimana dengan tujuan? Tujuan itu ya sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik sehingga tujuan itu mempersempit atau membatasi topik. Jadi ada tujuannya nih teman-teman bikin tulisan ini untuk apa? Ya, apa yang mau dicapai teman-teman sebagai seorang penulis, tapi si tujuan itu pastinya ada hubungannya dengan topik. Nah, tesis ini lebih sempit lagi. Masalah apa yang akan dibahas dalam apa yang mau teman-teman tuliskan. Ini boleh dibilang berdasarkan topik dan tujuan, perumusan topik dan tujuan, payungnya dalam sebuah karya ilmiah. Nah, tesis ini juga dalam satu kalimat lebih menonjolkan topik daripada tujuan. Jadi kalau tujuan itu ya hanya sebatas tujuan, tapi kalau topik akan sangat mempengaruhi tesis juga. Nah, kemudian tesis mampu meramalkan, mengendalikan dan mengarahkan penulis pada proses lanjut penulisan yaitu kerangka. Nanti si tesis ini akan ada hubungannya dengan si kerangka karangan. Misalnya, ini contoh ya yang saya bikin.
udah agak lewat lama. Nah, misalnya saya ambil temanya adalah olahraga. Olahraga kan banyak, kan ada bulu tangkis, ada lari, ada renang, ada bela diri, ada renang, ada gimnastik, beda-beda kan. Saya ambil lebih singkatnya. Tadi saya bilang di tema masih besar, tapi di topik lebih mengerucut lagi. Misalnya saya ambilnya sepak bola Indonesia. Apa tujuannya saya nulis ini? Mengenalkan sepak bola Indonesia ke dunia. Kemudian bagaimana tesisnya? Nah, ini saya tuliskan perkembangan sepak bola Indonesia selama kurun waktu 20 tahun. Jadi, kenapa saya ambil 20 tahun ini? Jadi saya nulisnya nggak kemana-mana. Mediumnya nggak kemana-mana, ya udah 20 tahun aja yang difokusin. Nggak jadi, oh dulu pernah dulu misalnya pernah hampir masuk ke Piala Dunia di tahun segini. Oh dulu, oh nggak bisa. Dulunya tuh kapan? Ada medium waktunya. Makanya tadi tesis itu yang memaingi semua tulisannya teman-teman. Nah, saya kasih judulnya misalnya kemenangan tim nasional Indonesia pada SEA Games 2023. Nah, kemudian saya lanjut ke yang satunya ini ada kalian jelasin. Kemudian teman-teman kita ke kerangka karangan. Nah, kalau kerangka karangan itu ada rencana kerja yang teratur untuk mendeskripsikan penyusunan pokok-pokok. Kalau teman-teman tahu kerangka karangan itu yang biasanya teman-teman tahu, teman-teman akan menuliskan intinya. Kalau dari yang tadi, paragraf satunya mau nulis apa, paragraf duanya apa, tiganya apa. Kayak ini kalau teori kebanyakan, nanti teman-teman teorinya bisa baca sendiri. Saya langsung ke contohnya aja dari apa yang udah saya bikin. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya ini ya. Nah, ini yang tadi saya bikin. Judulnya ini kemenangan tim nasional Indonesia pada SEA Games 2023. Nah, kerangkanya begini. Paragraf pertama tentang sepak bola di Indonesia. Kedua, sejarahnya bagaimana dari awal. Terus kemudian perkembangannya dari tahun 2000, kan tadi 20 tahun ya, 2000 sampai 2010, terus 2011 sampai 2023. Terakhir ada dijelaskan bagaimana perjuangan dan ini pada saat akhir 2023. Jadi karangan itu ini. Nanti teman-teman teorinya bisa baca. Jadi teman-teman nggak bingung. Dan nanti nggak bingung harus nulis apa, dan teman-teman nulisnya tidak ke kanan dan ke kiri, payungnya ada di tesis dan paragraf satu ya udah bahasnya sepak bola di Indonesia, nggak bisa bahas yang ada di Arab Saudi, nggak bisa bahas yang ada di Eropa, nggak bisa. Kita fokusnya di sepak bola yang ada di Indonesia, itu di paragraf pertama. Nanti di sini di paragraf keduanya ada awal, eh, bagaimana awalnya masuk ke kancah dunia di teman-teman tuliskan itu. Makanya teman-teman tuliskan apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman tahu, supaya teman-teman nulis jadi tidak berat. Ya, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Nggak ada, teman-teman punya waktu 2 minggu. Minggu depan teman-teman libur, minggu depan 2 minggu yang akan datang kita ketemu. Saya kasih tugasnya satu. Yang pertama, buat paragraf argumentatif. Ya, tadi saya udah bilang buat paragraf argumentatif. Ada 4 paragraf, karena tadi udah dibikin ada 4 paragraf. Sorry, bukan paragraf ya. Buat tulisan argumentatif. Buat tulisan argumentatif yang isinya adalah 4 paragraf. Ya, yang isinya adalah 4 paragraf. Yang kedua, teman-teman buat tema, mulai buat yang tadi saya bilang, mulai buat kayak gini nih. Tema, topik, tujuan, tesis, judul, dan kerangka karangan yang akan teman-teman buat nantinya. Ingat yang teman-teman suka. Kalau argumentatif bisa yang nggak teman-teman suka kan, karena teman-teman cari argumentatif itu yang ada berita atau bahasan yang misalnya lagi bagus atau lagi viral, terus teman-teman apa ya cemesin gitu loh katanya kalau di argumentatif. Tapi kalau yang ini teman-teman harus yang teman-teman suka. Ingat temanya yang besar supaya mengerucutnya nanti enak.
ya. Jadi tugasnya ada dua, kita ketemu 2 minggu lagi. Nanti teman-teman kumpulkan. Yang pertama, teman-teman buat tulisan argumentatif terdiri dari 4 paragraf. Tadi kan ada pembuka, apa aja tuh? Pembuka, isi, penghubung, penutup, ya. Terus yang kedua, teman-teman buat, kalau nggak nanti saya bikin filenya lagi. Coba nanti saya bikin supaya teman-teman lebih. Teman-teman buat tema, topik, tujuan, tesis, judul, dan kerangka karangannya. Ya, ada waktu 2 minggu, silakan tugasnya dikerjakan, tulis tangan aja. Oh ya, coba bikin kerjaannya di kertas folio bergaris. Karena kan banyak nih, coba buat di kertas folio bergaris. Oke, coba teman-teman buat di kertas folio bergaris. Untuk yang minggu depan daftar hadir offline, kayaknya 2 minggu yang akan datang waktunya lumayan banyak, jadi nanti saya bisa cek. Kalau yang enggak nanti dikumpulkan. Oh iya, teman-teman, sebelum saya akhiri, saya minta juga teman-teman, sebelum saya akhiri, saya minta teman-teman untuk membuat kelompok. Satu kelompoknya 3 sampai 4 orang. Itu akan presentasi, ya. Teman-teman akan presentasi satu tulisan. Jadi kan nanti teman-teman kan ada 3 sama 4. Berarti kan nanti tulisannya akan jadi 4 ya. Sendiri-sendiri kan, beda-beda. Nanti coba dipilih mana yang mau dipresentasiin. Jadi yang mau dipresentasiin itu temanya satu aja, nggak usah part-partnya. Bisa dipahami nggak? Jadi sekarang teman-teman, jadi 2 minggu yang akan datang, saya tambahin satu, teman-teman buat kelompok. Silakan diskusi dulu waktunya 2 minggu, kelompoknya sama siapa. Jadi 2 minggu yang akan datang, kelompok harus sudah jadi, tulisan argumentatif, sama tema, topik, tujuan, tesis, judul, dan kerangka karangan sudah harus jadi. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Oke. Kalau udah cukup berarti kalau udah cukup saya sudahi, karena daftar hadir sudah saya cek. Yang di ruangan yang lain tolong daftar hadirnya ditaruh lagi di meja saya ya. Terima kasih, kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Jangan lupa kelompok udah jadi, tulisan argumentatif, tema, topik, tujuan, tesis, kerangka karangan sudah jadi di kertas folio bergaris. Terima kasih, kita ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.